Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan pelajaran ilmu mantik. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mufrad dan murokab. Mufrad dan murokab ini masuk kepada bahasan mengenai lafaz yang merupakan pembahasan pertama dalam ilmu mantik. Bisa dilihat peta konsepnya bahwa pembahasan lafaz itu dibagi dua, ada mufrad dan murokab. Mufrad dibagi tiga, isim, kalimat, dan adat. Sedangkan murokab juga dibagi dua, ada tam, ada nakis atau biasa disebut juga dengan goir tam. Sedangkan yang tam dibagi dua, ada khobari atau qadiyah dan ada ini. Mufrad adalah lafaz atau kata yang tidak mempunyai juz atau bagian yang menunjukkan kepada makna yang diinginkan atau dimaksud dari lafaz tersebut. Maksudnya adalah bahwa kata tersebut, kata itu kan terdiri dari huruf. Nah, huruf ini yang disebut dengan bagian dari kata tersebut. Nah, huruf-huruf tersebut itu tidak mewakili makna atau tidak memiliki makna sama sekali ketika dipisah-pisah. Tapi ketika digabungkan menjadi sebuah kata, maka kata tersebut menjadi memiliki makna. Nah, pada saat itulah itu disebut dengan mufrad. Selanjutnya mengenai bentuk mufrad. Bentuk mufrad ini ada 4. Yang pertama itu adalah lafaz yang tidak memiliki bagian sama sekali karena terdiri dari satu huruf saja. Contohnya adalah ba dalam huruf jar atau waw dalam huruf atau huruf qasam, sumpah. Ba dalam atuf seperti dalam contoh Bismillahirrahmanirrahim, ba di sana satu huruf, maka tidak memiliki bagian apa-apa. Itu juga disebut dengan mufrad. Bentuk yang kedua itu adalah lafaz yang terdiri dari banyak juz atau bagian, tapi bagian-bagian tersebut tidak memiliki makna secara mutlak. Contohnya adalah kata baitun. Baitun itu kan terdiri dari ba, ya, dan ta. Ba-nya itu tidak memiliki arti di sana, ya-nya juga sama tidak memiliki arti, ta-nya juga sama tidak memiliki arti gitu. Tapi ketika digabungkan jadi baitun, maka baitun itu menjadi memiliki arti. Nah, itu bentuk mufrad yang kedua. Seperti misalkan masjid. Masjid itu kan terdiri dari M, A, S, D, I, D. Nah, M-nya itu tidak memiliki arti sama sekali dalam masjid tersebut. Atau A-nya juga sama, J juga sama, tapi ketika digabungkan, disatukan menjadi masjid, maka menjadi memiliki makna. Tapi ketika dipisah-pisah per huruf itu hurufnya tidak memiliki makna. Nah, huruf itu yang disebut dengan bagian dari kata tersebut atau bagian dari lafaz. Untuk selanjutnya atau yang ketiga itu adalah lafaz tersebut memiliki bagian dan bagian tersebut memiliki makna. Kalau yang tadi yang bentuk yang kedua, bagiannya tersebut tidak memiliki makna. Tapi kalau yang ketiga ini bagian tersebut memiliki makna, tapi makna dari bagian tersebut bukanlah makna yang diinginkan dari lafaz itu secara keseluruhan. Contohnya itu seperti Abdullah, nama Abdullah atau nama Samsudin itu kan terdiri dari Syamsu dan Ad-Din. Samsu ada artinya, Ad-Din juga ada artinya. Samsu artinya matahari, Ad-Din itu artinya agama. Nah, tapi ketika dia sudah menjadi nama Samsudin itu makna dari bagian-bagian tersebut atau arti dari bagian-bagian tersebut itu tidak mewakili arti dari Samsudin. Karena ketika si Samsudin ini jadi sebuah nama, kita tidak mungkin memanggilnya menjadi matahari dunia. Itu tetap aja Samsudin, karena itu sudah menjadi satu nama, satu kesatuan nama. Gitu. Walaupun dia terdiri dari dua kata. Nah, kalaupun dia terdiri dari dua kata, tapi karena menunjukkan kepada satu nama, maka itu disebut dengan mufrad juga, walaupun terdiri dari dua kata atau banyak. Contoh lainnya seperti nama-nama tempat. Kita ada suka, senang. Suka itu kan punya arti tersendiri, senang juga punya arti sendiri. Tapi
karena itu sebuah nama, maka itu tidak bisa dipisahkan. Jadi suka senang saja seperti itu. Dan mungkin kita memanggil kampung tersebut atau kota tersebut dengan sukanya saja atau senangnya saja, tapi harus suka senang langsung. Bentuk mufrad yang terakhir, yang keempat, itu adalah lafaz tersebut memiliki bagian yang maknanya menunjukkan kepada makna lafaz tersebut, tapi bukan makna yang diinginkan dari lafaz itu secara keseluruhan. Contohnya adalah hayawanun natikun. Ini kan terdiri dari dua, ada hayawan dan ada natik. Hayawan itu memiliki makna sendiri dan natik juga memiliki makna sendiri. Hewan ada maknanya itu hewan, sedangkan natikun itu adalah yang berpikir. Nah, tapi yang dimaksud dengan hayawanun natik di sini bukan hewan yang berpikir, tapi maksudnya adalah manusia atau insan gitu. Kalaupun dipisah misalkan hewannya saja atau natiknya saja, ini masih ada hubungannya dengan manusia atau dengan makna yang diinginkan, yaitu manusia, tapi kurang lengkap atau kurang menyeluruh gitu. Bukan kalau hanya hewan saja, karena kalau hanya hewan saja itu bisa berbahaya gitu ya, manusia disamakan dengan hewan-hewan yang lain. Makanya harus ada, dua-duanya harus ada, hewan yang berpikir baru lengkap gitu, bahwa itu adalah yang dimaksud adalah manusia. Untuk mempermudahnya, yang keempat ini biasanya bentuk ta'rif gitu. Misalkan lafdun lahu makna, lafad yang memiliki makna. Itu kan terdiri dari 4, lafdun, lahu, dan makna. Ada 4 bagian, dan 4 bagian ini memiliki artinya masing-masing. Lafdun itu lafad atau kata, la itu memiliki, hu dia makna arti. Nah ini kan keempat bagian kata ini memiliki artinya masing-masing. Tapi yang dimaksud dari keempat kata ini itu hanya satu kata, yaitu kalimat. Itu untuk mempermudah yang keempat. Itu contoh lainnya, misalkan perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kan terdiri dari banyak kata, tapi maksud dari banyak kata tersebut itu hanya satu kata, yaitu sholat gitu. Untuk mempermudahnya, ta'rif ini biasanya di ta'rif itu kan panjang, tapi yang dimaksud hanya satu kata, seperti itu. Ini itu juga sama disebut dengan mufrad bentuk yang keempat. Nah, dari keempat bentuk mufrad tersebut bisa kita simpulkan bahwa lafaz mufrad itu yang pertama terdiri dari satu lafaz atau satu kata dan memiliki arti. Kalau kata tersebut tidak memiliki arti atau tidak memiliki makna, maka itu tidak disebut dengan mufrad. Yang kedua, lafaz tersebut terdiri dari 2 atau lebih, tapi mengarah pada satu maknanya mengarah pada satu lafaz atau kata. Contohnya bentuk yang ketiga dan yang keempat tadi. Samsudin walaupun terdiri dari 2 kata, tapi maksudnya tetap satu, yaitu nama. Atau hayawanun natikun itu terdiri dari 2 kata, tapi maksudnya tetap satu, yaitu manusia atau insan. Selanjutnya, pembagian mufrad. Mufrad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang disebut dengan isim. Isim ini adalah lafaz mufrad yang dengan sendirinya menunjukkan kepada makna yang bisa dipahami dan tanpa terikat atau tanpa ikatan oleh waktu makna tersebut. Contohnya rumah, kitab gitu. Isim ini hampir sama dengan sama dengan isim yang ada dalam ilmu nahwu. Artinya lafaz yang memiliki makna dan tidak berhubungan atau tidak terikat oleh waktu. Contohnya rumah, kitab, masjid, nama orang gitu, atau kata benda gitu. Di dalam bahasa Indonesia kita sebutnya dengan kata benda, itu adalah isim. Tidak pernah ada kan telah rumah atau akan rumah gitu. Nah, kenapa? Karena rumah termasuk isim dan tidak terikat oleh waktu.
Yang kedua itu ada yang disebut dengan kalimat. Nah, kalimat ini adalah lafaz mufrad yang menunjukkan kepada makna pada waktu dari waktu yang 3. Contohnya telah pergi, akan pergi, pergilah, sedang pergi, gitu. Atau dalam ilmu nahwu kita kenal dengan fi'il, tapi dalam ilmu mantik itu disebutnya dengan kalimat, gitu. Jadi dia terikat oleh waktu, gitu ya. Untuk membedakannya tinggal tambahan telah, sedang, atau akan. Kalau cocok berarti itu adalah kalimat atau fi'il dalam ilmu nahwu. Sedang makan, sedang berlari, sedang tidur, nah itu berarti kalimat. Tapi kalau misalkan sedang masjid itu tidak ada, maka masjid tersebut bukan kalimat tapi isim. Nah, ketiga itu disebut dengan adat. Nah, adat ini adalah lafaz yang tidak bisa dipahami kalau dia sendirian, karena yang adat ini harus ada pasangannya baru bisa dipahami. Contohnya ila, ke. Kalau ke saja itu tidak dipahami, tapi kalau misalkan ada temannya ilal masjid, ke masjid, maka kita paham oh dia pergi ke masjid. Makanya adat ini tidak bisa dipahami kalau tidak ada yang lain. Cuma kemudian apa gitu tidak jelas. Kalau ada temannya masjud, kemudian dia bersujud, misalkan, maka kita paham dia setelah itu bersujud. Nah, adat ini dalam ilmu nahwu kita kenal dengan huruf. Setelah tadi kita membahas mengenai mufrad, sekarang kita membahas mengenai murokab. Murokab ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan jumlah. Nah, dalam ilmu mantik itu disebut dengan murokab. Jadi dia tersusun dari beberapa kata, beberapa lafaz, atau tersusun dari beberapa mufrad yang tadi itu. Saya pergi ke pasar, saya menonton televisi, Ahmad pergi berlibur ke Portugal, ya, seperti itu disebut dengan murokab. Murokab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tam atau sempurna. Tam ini di dalam ilmu nahwu itu kita kenal dengan jumlah mufidah, dimana kalau murokab tam ini kita berhenti faedahnya sudah baik atau faedahnya sudah bagus. Ini adalah ketika kalimat itu sudah selesai pakai titik gitu, itu sudah sempurna, artinya sudah sempurna, makna sudah sempurna gitu. Contohnya Ali lulus dalam ujian, titik, sudah sempurna, kita sudah bisa memahaminya secara utuh, kita sudah bisa memahaminya secara utuh. Andi pergi ke sekolah di pagi hari. Nah, itu kan ketika di pagi hari itu pakai titik di sana, berhenti di sana, itu kan maknanya sudah utuh, sudah bisa dipahami, sudah lengkap. Itu yang disebut dengan murokab tam. Yang kedua itu adalah murokab nakis atau tidak sempurna atau goir tam. Nah, ini ketika berhenti, ketika kalimat itu pakai titik di sana, itu tidak faedahnya kurang baik atau tidak baik. Contohnya misalkan pelempar batu, titik di sana. Nah, itu kan tidak dipahami pelempar batu ini apa gitu. Pun dia murokab terdiri dari dua kata, tapi karena belum karena nakis, belum sempurna kalimatnya, maka susah untuk dipahami gitu. Ilmu yang bermanfaat ini apa gitu, harus ada lanjutannya, maka itu yang disebut dengan nakis. Biasanya minimalnya itu ada untuk membedakannya itu biasanya kalau yang tam itu minimal, kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan ada mubtada dan khobarnya atau ada fi'il fa'il. Nah, ketika hanya ada fa'ilnya saja atau ketika hanya ada mubtadanya saja, maka itu menjadi nakis, tidak sempurna. Contohnya tadi pelempar batu, itu kan baru mufradnya baru mubtadanya saja, belum ada khobarnya, maka itu belum sempurna.
atau subjeknya saja, mungkin sayanya saja, saya, udah aja gitu, maka itu juga bukan murokab justru kalau itu ya, seperti itu. Nah, itu pembagian murokab tam itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada khobari atau kodiah, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan premis atau proposisi. Nah, kalau yang khobari atau kodiah ini adalah kalimat tersebut atau lafadz murokab tersebut masih mengandung benar dan salah, atau ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Jadi kalimat tersebut ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Contohnya, Ali adalah pria kaya. Nah, kalimat ini harus dibuktikan, gitu, Mbak. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan Ali benar kaya atau Ali tidak kaya. Masih ada kemungkinan benar dan salah pernyataan tersebut atau kalimat tersebut. Kedua ada insya'i. Nah, kalau insya'i, murokab yang tidak ada yang tidak mengandung atau tidak ada kemungkinan benar dan salah. Biasanya ini berupa perintah, larangan, pertanyaan atau panggilan. Nah, ini jelas ya, perintah, pertanyaan itu tidak menunjukkan benar dan salah, gitu. Contohnya, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Nah, itu tidak ada unsur benar dan salahnya, seperti itu. Itu disebut dengan insya'i. Hei kamu kemarilah, gitu. Nah, itu juga sama, itu insya'i, gitu. Itu pembagian murokab. Nah, selanjutnya ada latihan. Itu bisa kalian salin link berikut ini di browser HP atau di PC atau di laptop, atau bisa dibuka di Google Classroom pelajaran ilmu mantik, dan harap diisi dengan benar. Jazakumullahu khairan katsira. Untuk pertemuan sekarang kita akhiri sampai di sini. Silakan kalian untuk mengerjakan latihannya. Semoga harinya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.